Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini diharapkan nanti anak-anak yang pertama dapat mengetahui kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, mengetahui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim lahir di Padam Aram, Babilonia. Sekarang namanya negara Irak. Kalau dulu namanya Babilonia. Ayahnya bernama Azar bin Nahur Azar, seorang pembuat berhala. Jadi ayah Nabi Ibrahim itu seorang kafir yang membuat berhala. Dia juga menyembah berhala. Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapak para nabi karena dari keturunan beliau banyak yang menjadi nabi. Anaknya Nabi Ibrahim kan ada dua, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Kalau Nabi Ismail di sini nanti akan melahirkan keturunan-keturunan yang nanti lahirlah Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan keturunan dari Nabi Ishak, nanti ada yang melahirkan Nabi Yakub, Nabi Yusuf, dan Nabi Isa. Dengan begitu, maka Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapak para nabi. Nabi Ibrahim dilahirkan di dalam gua karena menghindari kekejaman Raja Namrud yang saat itu apabila lahir bayi laki-laki akan dibunuh oleh prajurit Raja Namrud. Ketika bayi, Nabi Ibrahim diberi mukjizat. Ibu jarinya dapat mengeluarkan air seperti madu yang manis. Jadi, ketika tinggal di dalam gua, Nabi Ibrahim dapat mengeluarkan air dari ibu jarinya untuk diminum sendiri. Soal pertama, siapakah keturunan Nabi Ishak yang menjadi nabi? Soal kedua, mengapa Nabi Ibrahim dibawa ibunya ke goa ketika akan lahir? Nabi Ibrahim mencari Tuhan karena beliau tidak mau menyembah berhala seperti ayahnya. Nabi Ibrahim selalu diajak ayahnya untuk membuat berhala karena ayahnya tadi seorang pembuat berhala yang dipercaya oleh Raja Namrud. Tetapi Nabi Ibrahim ketika mencoba membuat berhala tidak pernah diselesaikan, hanya selesai baru bagian atasnya sudah selesai, tidak mau melanjutkan karena Nabi Ibrahim mau berpikir bahwa berhala yang dibuat oleh ayahnya tidak mungkin dapat mengabulkan permintaan. Bahkan berhala itu dengan yang membuat lebih hebat yang membuat. Sehingga Nabi Ibrahim mencari Tuhan dengan mengamati benda-benda yang ada di sekitar, di bumi, di langit, untuk mengetahui siapa Tuhan yang pantas disembah. Ketika melihat matahari, Nabi Ibrahim berpikir, wah ini pasti Tuhan, karena dapat menerangi seluruh bumi, seluruh dunia. Tetapi ketika malam hari, ternyata matahari hilang, berganti dengan bulan. Wah, berarti berpikir bahwa bulan ini yang hebat,
dapat mengalahkan matahari. Ternyata ketika pagi hari kembali lagi. Nah, berarti tidak mungkin Tuhan itu dikalahkan. Akhirnya setelah Nabi Ibrahim berdoa, ya, Allah menjawab doanya tersebut. Ya. Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk mengambil 4 ekor burung yang berbeda jenis. Kemudian burung tersebut dipotong-potong. Otomatis pasti burung tersebut akan mati, ya, dan ditempatkan di 4 bukit. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memanggil nama burung-burung tersebut. Seketika itu, maka burung yang semula tadi sudah terpotong-potong dapat terbang seperti semula, hidup lagi. Dengan begitu, maka Nabi Ibrahim percaya bahwa Allah itu ada, tetapi kita tidak dapat melihatnya. Dan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, karena dapat menghidupkan segala sesuatu yang sudah mati. Akhirnya dengan keyakinan tersebut, maka Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya. Tapi dengan tegas, ayahnya menolak dakwah Nabi Ibrahim tersebut. Begitu juga ketika Nabi Ibrahim berdakwah kepada masyarakat, kepada penduduk sekitar, juga ditolak karena mereka sudah terbiasa untuk menyembah berhala. Apalagi rasa takut apabila mereka mau mengikuti ajakan Nabi Ibrahim, pasti akan dibunuh oleh Raja Namrud. Akhirnya Nabi Ibrahim memiliki akal untuk menunjukkan kelemahan berhala-berhala tersebut. Pada suatu malam sebelum hari Raja Namrud dan rakyatnya untuk menyembah berhala, Nabi Ibrahim mendatangi tempat tersebut dan menghancurkan berhala-berhala tersebut. Ditinggalkan satu berhala yang paling besar, ya. Akhirnya kapak yang digunakan untuk menghancurkan berhala tadi dikalungkan kepada berhala yang besar tadi. Sehingga ketika penduduk masyarakat tadi pergi ke tempat tersebut, kaget karena semua berhalanya sudah hancur. Hanya satu berhala besar yang terdapat kapak di lehernya. Akhirnya ayah Nabi Ibrahim langsung mengetahui ini pasti perbuatan Ibrahim, karena Nabi Ibrahim tadi sudah menemukan Tuhannya. Akhirnya Nabi Ibrahim ditangkap oleh prajurit Raja Namrud dan diinterogasi atau ditanya mengenai kejadian di tempat ibadah tersebut. Tetapi ya, Nabi Ibrahim yang pandai, ya, dapat menjawab semua pertanyaan Raja Namrud dengan santai, bahkan membuat kemarahan Raja Namrud. Mengapa seperti itu? Karena ketika Raja Namrud bertanya kepada Nabi Ibrahim, siapa yang telah menghancurkan berhala ini? Jawaban Nabi Ibrahim, ya, sambil tersenyum, dia menjawab, tanya saja kepada berhala yang besar. Kan berhala itu yang memiliki kapak di lehernya. Otomatis Raja Namrud marah. Ya. Dia pun menjawab, mana mungkin berhala dapat berbicara? Ya. Sama aja kita berbicara dengan orang gila. Ya. Dianggap gila nanti berbicara kok sama berhala. Pasti tidak akan menjawab. Dengan begitu Nabi Ibrahim malah ketawa. Ya. Dan hal ini membuat kemarahan Raja Namrud yang menjadi-jadi. Karena Nabi Ibrahim malah menghina berhala tersebut. Lalu berhala aja gak bisa apa-apa, bicara aja gak bisa kok. Dimintai pertolongan, apalagi disembah. Akhirnya Raja Namrud pun mempersiapkan untuk menghukum Nabi Ibrahim. Soal ketiga,
Bagaimana cara Nabi Ibrahim mencari Tuhan? Soal keempat, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim terhadap berhala sesembahan Raja Namrud dan pengikutnya? Akhirnya, Nabi Ibrahim dihukum dengan dibakar hidup-hidup. Tetapi atas izin Allah, api menjadi dingin. Sehingga selama beberapa hari Nabi Ibrahim dibakar, tidak mengalami luka sedikit pun. Jadi kayu bakarnya sampai habis, Nabi Ibrahim tetap seperti semula, sehat tanpa ada luka, masih hidup. Sehingga dengan begitu ada beberapa penduduk atau masyarakat yang percaya bahwa Nabi Ibrahim merupakan seorang nabi. Keteladanan yang perlu kita teladani dari Nabi Ibrahim. Yang pertama, kecerdasan. Ya, tadi ketika ditanya oleh Raja Namrud. Yang kedua, keberanian. Ya, berani untuk melawan kemunkaran. Yang ketiga, ketaatan. Dia tetap taat kepada perintah Allah. Yang keempat, kegigihan. Dia tidak putus asa dalam berdakwah meskipun hanya sedikit yang mau mengikuti ajarannya. Soal kelima, mengapa Nabi Ibrahim tidak hangus terbakar oleh api? Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.